Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Siti Safriani dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul The Scorched Trials, karya dari James Dessner. Nah, buku ini merupakan seri kedua dari The Maze Runner series, yang dimana merupakan New York Times best-selling series. Nah, The Scorched Trials ini diterbitkan oleh PT Mizan Fantasi dan diterjemahkan oleh Medina Ayusandi, juga disunting oleh Nunung Wiyati. Nah, cetakan dari buku ini merupakan edisi Januari 2012. Dan buku ini memiliki tebal sekitar 441 halaman. James Smith Dessner adalah penulis fiksi spekulatif Amerika, terutama seri untuk anak-anak atau orang dewasa muda seperti seri The Maze Runner dan seri fantasi dewasa mudanya The 13 Reality. James lahir pada 26 November 1972 di Alstoe, Georgia dan bersekolah di Brigham Young University. Ia memulai karir menulisnya sejak 2003 dan mulai mengeluarkan seri The Maze Runner pada 2009. Novel kedua seri The Maze Runner yang berjudul Scorched Trials ini bercerita tentang keberhasilan Thomas dan teman-teman keluar dari maze, lalu dibawa ke sebuah camp misterius. Ingatan masa lalunya pun telah dikembalikan, dan kepala camp menyebutkan dirinya telah diselamatkan. Tapi Thomas di sana bertemu dengan banyak sekali remaja seusianya yang akhirnya mengetahui bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang diletakkan di dalam permainan maze tersebut. Dan semua orang berkumpul di camp tersebut adalah mereka yang berhasil lolos dari labirin milik Wicked. Tapi Thomas masih mencurigai bahwa camp tersebut menginginkan sesuatu dari mereka. Setiap harinya ada beberapa anak yang dipilih dan kemudian dipisahkan. Tetapi mereka menyebutnya bahwa yang terpilih akan memulai kehidupan yang baru. Namun tak pernah ada yang tahu seperti apa kehidupan yang baru itu. Tiba-tiba di suatu malam, seorang anak lelaki memasuki kamar Thomas melalui lubang ventilasi udara. Thomas terkejut dengan apa yang dilakukan anak lelaki tersebut. Diketahui anak lelaki tersebut adalah yang paling dahulu tiba di camp dan selalu menyendiri. Anak laki-laki tersebut bernama Eris dan kemudian menunjukkan suatu hal kepada Thomas. Kecurigaan Thomas tentang kemana perginya mereka yang terpilih menjadi kenyataan. Sinilah petualangan dan perjuangan Thomas dan teman-teman di sebuah gurun yang disebut Scorch telah dimulai. Mereka mengalami serangkaian percobaan untuk bertahan hidup hingga akhirnya menemukan sebuah tempat yang disebut surga yang aman oleh seorang pria misterius yang menginstruksikan pada mereka sewaktu berada dalam aula kumuh. Kelebihan dari novel ini sendiri yaitu kalimatnya yang tidak bertele-tele dan ringan untuk dibaca, dan jalan cerita yang tidak membosankan dan selalu membuat pembaca penasaran. The Scorched Trials ini mengajak kita untuk mendatangi tempat yang baru dengan misteri dan tantangan yang selalu tidak terduga. Tetapi tentunya novel ini tidak luput dari kekurangan, yaitu dari segi penerjemahan. Nah, ada beberapa kalimat dari percakapan yang terasa janggal, sebagai contoh safe haven, yang dimana artinya adalah tempat aman atau tempat perlindungan, tetapi penerjemah mengalihbahasakan menjadi surga yang aman. Menurut saya, ini bukan murni novel distopia. Ada unsur petualangan atau adventure dan science fiction di dalamnya. Beberapa sumber online juga mengkategorikan novel ini sebagai young adult fiction. Nah, tinggal kalian yang lebih suka menyebutnya sebagai genre yang mana. Saya sendiri melihat novel ini kuat di genre distopia dan adventure-nya. Dan James Dessner berhak mendapatkan pujian dalam mendeskripsikan setting, kondisi, tubuh tokoh, dan benda-benda mati, serta makhluk-makhluk aneh rekaan Wicked yang terasa nyata dan untuk segala keseluruhan dari cerita ini. Kalau penggemar distopia, jangan lewatkan untuk membaca buku ini ya, terutama penyuka genre adventure dan science fiction. Itulah resensi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fania Nur Anera dari kelas 11 IPS 2 absen 33 akan menjelaskan mengenai resensi dari buku Il Principe. Nah, jadi buku Il Principe ini memiliki judul asli Il Principe atau dalam bahasa Inggris yaitu The Prince. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Sang Pangeran, oleh Niccolo Machiavelli pada tahun 1513. Nah, di sini tuh ahli bahasanya yaitu Dwi Ekasari Aryani dan penyuntingnya yaitu dari tim narasi. Perancang sampul yaitu bernama Gunawan. Diterbitkan oleh Narasi, Jalan Cempaka Putih nomor 8 Gejayan, Yogyakarta. Nah, buku ini tuh memiliki 174 halaman dengan cover berwarna merah. Dan di sini berisi teasernya. Nah, oke, sebelumnya kita cari tahu dulu siapa sih Niccolo Machiavelli ini. Jadi, Niccolo Machiavelli ini adalah seorang diplomat yang juga seorang filsuf dan juga seorang politikus. Ia merupakan tokoh yang sangat disegani pada zaman Renaissance. Nah, Niccolo Machiavelli ini merupakan seorang ahli teori mengenai teori politik. Ia juga menjadi tokoh utama dari teori realitas politik. Mendengar cerita tentang Niccolo Machiavelli ini, sepertinya dia tuh orang yang sangat multi-talenta banget sih. Memang dia tuh seorang filsuf, seorang politikus, seorang penemu teori-teori, dia juga seorang diplomat. Memang karya-karya dari Niccolo Machiavelli sangat banyak, salah satunya yaitu Il Principe. Nah, selain itu, Il Principe ini buku yang sangat fenomenal sekali. Buku Il Principe ini menjadi buku yang sangat fenomenal karena pertama, buku ini menjelaskan bagaimana cara menjadi diktator, menjadi penguasa yang tidak terkalahkan, yang sulit untuk terkalahkan, tetapi sayangnya melalui cara-cara yang kejam, bengis, dan tidak manusiawi. Nah, buku ini juga sangat populer di kalangan para diktator seperti Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Joseph Stalin, dan juga Vladimir Lenin. Bahkan kabarnya Napoleon Bonaparte yang merupakan kaisar Prancis dan juga revolusioner Prancis, ia bahkan tertidur dengan buku ini. Jadi buku ini tuh selalu berada di bawah bantalnya. Nah, selain itu Adolf Hitler, Vladimir Lenin, dan juga Joseph Stalin bahkan memuji buku ini adalah mahakarya Niccolo Machiavelli yang terbaik yang pernah ia buat. Nah, selain itu juga karena sangat fenomenalnya buku ini, bahkan Michael Hart itu memberi julukan pertama kali kepada buku ini itu buku pedoman bagi para diktator. Nah, ketika kita membaca lembar per lembar dari buku ini, kita semakin memahami bahwa Niccolo Machiavelli ini ternyata sangat merekomendasikan cara-cara yang tidak manusiawi, cara-cara yang bengis, tidak bermoral untuk mempertahankan kekuasaan. Karena menurut dia, seperti yang kita baca di sini, kita bisa baca di covernya, manusia akan membela orang yang mereka takuti dibanding yang mereka cintai. Rasa takut tak akan pernah gagal. Dan juga tertulis pada halaman 54. Di sini tertulis, membunuh sahabat seperjuangan, mengkhianati teman-teman sendiri, tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa kasihan, dan tidak memiliki agama. Kesemua hal ini tidak dapat digolongkan ke tindakan yang bermoral. Namun metode-metode ini dapat memberikan kekuatan, meskipun bukan kemuliaan. Dari kutipan tadi, tentunya kita bisa simpulkan bahwa Niccolo Machiavelli itu sangat merekomendasikan metode-metode yang kekerasan untuk mempertahankan. Dan ini kita akan membahas mengenai keunggulan dari buku ini. Nah, keunggulan dari buku ini yaitu buku ini tuh menggambarkan kejujuran dan keberanian dari seorang penulis.
Mengapa demikian? Karena dibutuhkan keberanian dan kejujuran untuk mengatakan dan menuangkan ide-ide dan sebuah pemikiran ke dalam buku ini, karena ide-ide tersebut cenderung tidak bermoral dan juga kayak banyak sekali yang kejam dan sebagainya. Tetapi di balik itu, buku ini juga memiliki dampak yang besar bagi para diktator-diktator. Banyak sekali diktator-diktator yang memang membentuk dirinya dari buku karya ciptaan manusia memiliki kekurangan. Nah, menurut saya kekurangan dari mahakarya yang sangat berpengaruh di dunia ini yaitu penggunaan kata-kata yang cukup berat dan cukup rumit dimengerti. Jika kalian merupakan seorang pembaca yang cukup lambat, maka menurut saya kalian akan menyelesaikan buku ini dalam 2-3 hari. Dan buku ini juga membutuhkan beberapa waktu dulu untuk kita pahami. Selain itu, kekurangan lainnya, buku ini tuh sudah jarang ada di toko-toko buku. Mengapa? Karena buku ini ciptaan dari 1513 dan sudah cukup langka juga. Namun alternatifnya, kalian masih bisa menemukan buku ini di online shop atau langsung ke distributornya. Selain itu, kekurangannya yaitu ada batasan usia di sini yaitu 17 tahun ke atas. Nah, memang tidak dianjurkan untuk anak di bawah 17 tahun untuk membaca buku ini karena banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada anak di bawah 17 tahun ingin membaca buku ini, disarankan untuk didampingi oleh orang tua. Selain itu juga, buku ini tuh memiliki dampak negatif bagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat mengenai kebenaran, bisa menjadi jatuh untuk menjadi diktator yang kejam atau menjadi seorang yang kejam karena buku ini. Di balik kelebihan dan kekurangan yang ada, apakah saya merekomendasikan buku ini Prinsip karya Niccolò Machiavelli kepada kalian? Tentunya saya sangat merekomendasikan buku ini. Mengapa? Karena buku ini memiliki pembahasan yang berbobot dan juga sangat bagus untuk dibaca karena kita dapat melihat sudut pandang dari diktator sendiri atau dari penulis sendiri. Kita bisa melihat jalan pikiran mereka, bagi apa yang ingin mereka tuju dan apa yang ingin mereka sampaikan kepada orang-orang. Di balik kekurangan kelebihan dari buku Il Principe karya Niccolò Machiavelli ini, saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini sangat berbobot isinya dan juga berkualitas. Selain itu, buku ini tuh membuat kita tuh mengerti jalan pikiran diktator-diktator dunia. Mengapa mereka mengambil jalan tersebut, apa tujuan mereka, dan sebagainya. Kita juga bisa mengambil banyak pelajaran dari buku ini. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran baik dan membuang pelajaran-pelajaran yang buruk. Sekian penjelasan resensi buku Il Principe karya Niccolò Machiavelli dari saya, Fani Nur Hanaira, kelas 11 IPS 2, absen 33. Semoga resensi tadi bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Thank you.